Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kuti Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5D tema 8 yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu melihat iklan-iklan videonya tanpa di skip. Semoga adik-adik semua sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke halaman langsung saja di halaman 32 adik-adik. Kemudian di halaman 32 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Oke, ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Macam-macam Siklus Air. Setelah itu di sini perintahnya, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu tuliskan peristiwa penting pada teks dalam bentuk diagram alir. Diagram alir itu seperti ini ya adik-adik. Di belakangnya ada contoh diagram alirnya. Oke, ini sudah saya coba bantu adik-adik kerjakan ini. Peristiwa-peristiwa penting yang ada di sebuah teks yang berjudul Macam-macam Siklus Air. Yang pertama adalah siklus air panjang, yaitu umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air melainkan gletser atau salju. Ini harus ada jaraknya ya adik-adik ya, gletser atau salju terlebih dahulu. Seperti biasa adik-adik silakan di stop dulu videonya lalu disalin jawabannya. Setelah itu kita lanjut ke paragraf kedua. Informasi penting atau peristiwa penting yang ada di paragraf kedua adalah siklus air sedang, yaitu hujan langsung jatuh ke daratan akibat adanya pergerakan angin yang membawa awan ke atas daratan. Kemudian yang terakhir adalah siklus air pendek, yaitu uap air yang sudah terbentuk dengan segera mendingin kemudian turun sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Nah, itu namanya siklus air pendek. Oke, langsung kita lanjutkan ke halaman 36. Di halaman 36 di sana ada ayo berlatih IPA adik-adik ini. Halaman 36. Ayo berlatih IPA. Nomor 1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan evaporasi. Jawabnya ini, evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Lanjut ke nomor 2. Apa hubungan musim kemarau terhadap siklus air? Nomor 2 jawabnya, pada musim kemarau uap air banyak yang menguap di atmosfer sehingga mempengaruhi siklus presipitasi air. Nomor 3, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabannya adalah berkurangnya sumber air minum, gagal panen, banyak hewan yang mati, dan lain-lain. Nomor 4, apa manfaat musim kemarau terhadap petani garam? Ya, walaupun musim kemarau tapi tetap ada manfaatnya bagi sebagian jenis pekerjaan ya adik-adik. Contohnya adalah petani garam. Ini jawabannya adalah memudahkan petani garam untuk mengolah air laut dalam proses pengkristalan garam yang bergantung pada panas matahari. Nomor 5, tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim kemarau. 3 upaya. 3 usaha untuk menghadapi musim kemarau adalah yang pertama, menghemat pemakaian air bersih.
Yang kedua, menampung air sebelum musim kemarau datang. Dan yang ketiga, menanam tanaman agar air tanah tetap terjaga. Jika adik-adik punya ide lain silahkan dicurahkan ya. Tapi yang diperlukan diminta bukunya cuma 3. Kita lanjutkan ke halaman 37. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Kemarau Kering Picu Kebakaran Lahan. Di sini ada 1, 2, 3 paragraf. Oh ya, ada 3 paragraf. Adapun pertanyaannya di baliknya ya, adik di halaman 38. Pertanyaannya apa? Ini. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman sebelahmu. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Jawabnya adalah kebakaran hutan. Nomor 2, apa yang memicu peristiwa tersebut? Jawabannya, kemarau kering dan aktivitas manusia yang menyalakan api di sekitar hutan. Tuh, manusia punya kerjaan. Oke. Jadi kalau pas di hutan dilarang merokok ya adik-adik ya. Atau kalau ada perkemahan, setelah kita meninggalkan kemah harus dipastikan bahwasannya api unggunnya sudah mati, tidak ada lagi asap-asap atau api kecil yang masih menyala. Bahaya itu, bisa jadi kebakaran hutan, apalagi di musim kemarau. Oke adik-adik, nomor 2 sudah selesai. Kemudian nomor 3, apa saja kerugian pada peristiwa tersebut? Jawabannya adalah puluhan hektar hutan terbakar. Kemudian hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Kemudian timbulnya polusi udara. Banyak kan adik-adik kerugiannya, maka itu kita harus menjaga hutan kita. Apalagi hewan-hewan ini ya, kasihan kehilangan tempat tinggalnya. Contoh orang hutan misalnya. Kalau kita ada polusi udara bisa pakai masker. Kalau orang hutan nggak mungkin pakai masker. Jadi dia paru-parunya rusak dan mati, itulah. Sudah nomor 3 sudah selesai. Tadi jawabannya itu silakan dicatat. Sekarang kita langsung ke halaman 41. Di halaman 41 ini ada bahasa Indonesia. Seperti biasa kalau ada bahasa Indonesia pelajarannya, adik-adik pasti disuruh membaca dulu sebuah teks yang berjudul Upacara Ngaben yang ada di Bali ini. Ya, dibaca dulu ya adik-adik ya. Kemudian apa yang diperintahkan di sini? Ayo berlatih. Setelah membaca teks Upacara Ngaben, catatlah peristiwa-peristiwa penting dalam teks tersebut. Oke, di sinilah peristiwa pentingnya ya. Yang saya dapat temukan di peristiwa penting di teks Upacara Ngaben. Yang pertama, Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jasad di Bali, Indonesia. Peristiwa penting yang kedua adalah puncak upacara Ngaben adalah prosesi pembakaran jasad. Kemudian peristiwa penting yang ketiga adalah upacara Ngaben dilakukan secara besar-besaran dan memerlukan banyak biaya. Kita lanjut ke halaman 42, ada PPKN. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian diskusikanlah soal di bawahnya. Oke, nomor 1A, upacara adat dari daerah mana pada gambar tersebut? Saya ulangi lagi pertanyaan, upacara adat dari daerah mana pada gambar tersebut? Jawabnya Bali ya adik-adik ya. Itu yang digambar adalah upacara Ngaben. Jawabnya adalah Bali, B-A-L-I. 1B, apa tujuan upacara adat tersebut dilakukan? Jawabannya adalah untuk mengirim jasad pada kehidupan mendatang. Sesuai dengan kepercayaan orang-orang Bali pastinya. Dan kita harus menghargai kepercayaan itu, oke? Yang C,
Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diundang dalam perayaan adat dari daerah yang berbeda dengan daerah asalmu? Jawabannya simpel tapi harus dilakukan, yaitu menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Ini tiap, sebentar. Nah, tiap daerah. Ada P-nya di belakang. Menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Kita lanjut ke nomor 2. Lengkapilah tabel berikut. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Oke, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan daerahnya. Kegiatan adat istiadat di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan itu apa? Jawabnya ini adik-adik, yaitu Rambu Solo dan Rambu Tuka. Oke, sudah ditulis Rambu Solo dan Rambu Tuka. Silakan tulis di sini adik-adik. Kalau sudah, ini ada sikap menghargai adat istiadat. Bagaimana caranya? Caranya ya, ini dia, menghargai adat istiadat tersebut. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, adat istiadat akan tetap lestari. Nomor 2, Kampung Baduy, Banten daerahnya. Kegiatan adat istiadat yang ada di Kampung Baduy, Banten itu apa? Jawabnya adalah ini, Seba. Kemudian, sikap menghargai adat istiadat di sini adik-adik tulis sama seperti nomor 1 tadi, yaitu menghargai adat tersebut. Nomor 3, Kampung Naga, Tasikmalaya. Kampung Naga, Tasikmalaya. Apakah adat istiadatnya? Ini namanya upacara menyepi. Satu lagi upacara hajat sasih. Dan satu lagi upacara perawinan. Emang tulisannya perawinan ya adik-adik ya. Saya ulangi, upacara menyepi, upacara hajat sasih, dan upacara perawinan. Bagaimana sikap kita? Jawabnya di sini menghargai adat tersebut. Ini sini tulis menghargai adat tersebut. Oke, kemudian nomor 3, ceritakanlah satu adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggalmu. Jelaskan pula bagaimana sikapmu terhadap adat istiadat tersebut. Oke, ini jawabannya ya. Ini harusnya angka 3 ya, adik ya. Salah. Di daerah Jawa misalnya terdapat adat tedak siten, yaitu suatu adat untuk bayi yang sudah mencapai usia 7 hingga 8 bulan. Sikap kita harus menghargai adat tersebut. Itu aja. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika videonya bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita dengan mudah. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.